Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Marindawati dengan NIM 22101163200009. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat. Langsung saja tanpa mengulur waktu kita masuk pada komponen yang pertama, yaitu informasi umum perangkat ajar. Nah, jadi komponen yang pertama ini terdiri dari penyusun. Penyusun itu saya sendiri. Instansinya yaitu SMA Negeri 1 Banjarbaru. Tahun penyusunan itu 2025 dengan jenjang sekolah menengah atas atau SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia fase E kelas 10 dengan materi pembelajaran pada bab 3, alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Komponen yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini, poin yang pertama itu adalah fase capaian pembelajaran atau CP. Jadi, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi teks hikayat secara kritis dan kreatif. Di sini, peserta didik dapat menggabungkan nilai-nilai dan pesan moral yang terkandung dalam hikayat, serta mampu mengkomunikasikannya secara lisan dan tulisan sesuai konteks dan akademis. Baik, langsung saja kita masuk ke elemen atau domain CP. Di sini saya ada memasukkan 3, yaitu yang pertama ada menyimak. Peserta didik mampu menyimak dengan baik dan memahami informasi berupa gagasan, pikiran, arahan atau instruksi lisan, pesan dari sebuah teks atau media audiovisual, dan peserta didik mampu memahami serta memaknai teks cerita yang dibaca atau dari media audiovisual. Lalu berikutnya adalah membaca. Nah, peserta didik mampu memahami pesan atau informasi dari teks visual atau audiovisual untuk menemukan makna secara tersurat dan tersirat. Peserta didik juga mampu mengeksplorasi serta mengidentifikasi isi teks yang telah dibaca. Lalu, berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata yang tepat dan sikap tubuh yang baik dan santun, serta penggunaan intonasi yang tepat sesuai dengan konteks dan pelafalan kata yang jelas. Peserta didik mampu menyampaikan dengan baik gagasan dan pesan dari hasil diskusi. Lalu berikutnya itu ada tujuan pembelajaran. Saya memasukkan 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi karakteristik serta plot dalam teks hikayat. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis secara kritis nilai-nilai budaya, moral, dan religius yang terkandung dalam teks hikayat. Lalu yang ketiga itu adalah peserta didik mampu membandingkan teks hikayat dengan bentuk karya sastra lainnya, seperti cerpen, serta menyajikan hasil perbandingan dalam bentuk tulisan. Lalu yang keempat, itu adalah peserta didik mampu menciptakan karya kreatif berbasis teks hikayat dalam bentuk video pendek. Nah, pada pertanyaan pemantik saya memasukkan 2 pertemuan, yaitu pada pertemuan pertama saya ada memasukkan 3 pertanyaan pemantik, dan pada pertemuan kedua juga sama, saya memasukkan 3 pertanyaan pemantik. Pada pertemuan yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama yaitu, pernahkah kalian mendengar cerita dari orang tua kalian yang mengandung pesan moral? Lalu yang kedua, cerita apa yang pernah kalian dengar? Lalu yang ketiga, apa pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Nah, pada pertemuan kedua, saya juga memasukkan 3 tadi, yaitu yang pertama, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Lalu yang kedua, apa pengertian dari teks hikayat? Dan yang ketiga, apa perbedaan teks hikayat dengan cerpen? Nah, masuk ke lingkungan belajar, yaitu di dalam ruangan. Komponen yang ketiga itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, profil pelajar Pancasila yang saya kaitkan dengan pembelajaran saya itu ada 3. Itu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ditujukan peserta didik ketika berdoa, berkata jujur, dan memiliki kesadaran bahwa semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua itu adalah gotong royong. Tunjukkan peserta didik dalam kegiatan yang mampu membangun kerjasama kelompok dan berdinamika kelompok dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga itu ada kreatif, saat menciptakan karya kreatif berbasis teks hikayat dalam bentuk video pendek. Kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu materi ajar, alat, dan bahan. Nah, materi atau sumber pembelajaran utama, materinya itu ada yang pertama, memahami karakteristik dan plot dalam teks hikayat. Lalu yang kedua, memahami nilai-nilai budaya, moral, dan religius yang terkandung dalam teks hikayat. Lalu yang ketiga, memahami perbandingan teks hikayat dengan bentuk karya sastra lainnya, yaitu cerpen. Lalu yang keempat, menciptakan karya kreatif berbasis teks hikayat dalam bentuk video pendek. Nah, untuk sumber belajar, yang pertama saya menggunakan buku guru kelas 10. Lalu yang kedua, buku peserta didik kelas 10.
Lalu yang ketiga LKPD yang akan nanti saya akan tampilkan di bagian lampiran. Lalu yang keempat itu ada salin dia teks hikayat, itu terdapat di lampiran juga, nanti saya akan tampilkan. Lalu yang kelima itu saya menggunakan video pembelajaran teks hikayat. Linknya bisa kita coba ya, apakah masih bisa diakses atau tidak bisa. If you're wondering how I score top essay marks like these in university, one of my secret weapons is asking. Nah, ini video pembelajaran teks hikayat. Hai teman kece. Oke, bisa kita akses ya. Jadi, untuk pembelajaran nanti, kalian bisa mengklik link tersebut sebagai struktur hikayat terbagi menjadi 5 bagian. Lalu berikutnya, ada contoh video pendek karya kreatif teks hikayat. Nah, sebentar. Oke, jadi di sini ada linknya. Mari kita coba apakah bisa diakses. Di suatu hari, di negeri yang jauh yang bernama Kerajaan Bintang, di sebuah rumah sederhana yang berdiri di sini saya mengambil teks hikayat tentang Hang Tuah dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Parigi. Jadi untuk tugas akhir nanti saya akan menayangkan ini sebagai contoh untuk pembuatan video pendek. Oke. Kita lanjut ya. Sebentar. Nah, oke, kita lanjut ke bagian fasilitas. Untuk sarana, saya menggunakan laptop, LKPD, media pembelajaran seperti video teks hikayat, contoh teks hikayat dan salin dia atau PowerPoint, LCD atau proyektor, dan spidol. Untuk prasarana, itu ada ruang kelas dan papan tulis. Lalu kita masuk komponen yang kelima, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada diskusi, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada ceramah, dan yang keempat itu penugasan akhirnya berupa karya kreatif. Komponen yang kelima itu adalah urutan kegiatan pembelajaran. Jadi pada pendahuluan itu diberi waktu 10 menit, yaitu dengan pertama guru mengucapkan salam, lalu dilanjut dengan guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Lalu guru menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Lalu guru akan memanggil ketua kelas dan mengecek kehadiran peserta didik melalui ketua kelas. Guru mengajukan beberapa pertanyaan pemantik kepada peserta didik seperti yang pertama, pernahkah kalian mendengar cerita dari orang tua kalian yang mengandung pesan moral? Lalu yang kedua, cerita apa yang pernah kalian dengar? Lalu yang ketiga, apa pesan moral dari yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Untuk kegiatan apersepsi, jadi setelah mengajukan beberapa pertanyaan pemantik tadi, saya akan memulai kelas dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, peserta didik diminta untuk menyimak video yang akan ditayangkan melalui proyektor. Lalu, saya akan mengajak peserta didik untuk berdiskusi mengenai video yang sudah saya tayangkan. Lalu, guru akan menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kali ini. Tujuannya agar peserta didik bisa memahami secara lebih mendalam mengenai teks hikayat. Nah, untuk kegiatan motivasi, yaitu dengan menayangkan video tadi, maka akan membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai teks hikayat dan beberapa karya kreatif berupa video pendek. Hal ini dapat membantu dan menarik perhatian peserta didik serta akan melibatkan adanya interaksi dalam kelas tersebut. Kita masuk pada kegiatan inti, yaitu waktunya 60 menit. Sintaksnya itu sintaks dari PJBL ya. Jadi yang pertama, itu adalah mengamati dan menyimak salin dia. Nah, sebelum kita masuk pada salin dia, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan menampilkan dulu tayangan video animasi dari YouTube yang diambil dari teks hikayat. Sini ada linknya yang tertera. Kita coba klik apakah linknya masih bisa diakses atau sudah tidak bisa. Sepertinya agak nge-lag ya.
Sinyalnya susah di sini. Oke, sebentar. Kisah Batu Menangis. Dulu sekali, di suatu tempat terpencil di Kalimantan Barat. Oke, sudah bisa ya di sini. Kita lanjut. Bentar. Tunggu sebentar, agak nge-lag lagi. Mohon maaf, karena terkendala jaringan ya. Oke, lanjut. Setelah menayangkan tadi, guru akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah kalian pernah mendengar cerita seperti Batu Menangis? Lalu, mengapa cerita lama tersebut masih bisa diceritakan hingga sekarang? Lalu, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita Batu Menangis? Dan pernahkah kalian membaca atau mendengar cerita yang mirip dengan Batu Menangis? Lalu, apa perbedaan dan persamaannya? Setelah itu, guru akan menampilkan salin dia, dan guru akan menjelaskan pengertian, karakteristik, plot, dan nilai dalam teks hikayat tersebut. Guru juga menyampaikan penjelasan mengenai perbedaan antara teks hikayat dengan bentuk karya sastra lainnya, yaitu cerpen. Setelah itu, guru akan menampilkan contoh teks hikayat dan menyuruh salah satu peserta didik untuk membaca teks tersebut di depan kelas. Setelah selesai peserta didik tersebut membaca, guru akan menunjuk atau meminta kepada peserta didik yang lainnya secara acak untuk menceritakan kembali seperti apa tadi cerita yang sudah disampaikan oleh temannya, apakah dia menyimak dengan baik, dan guru akan meminta menyampaikannya itu dengan secara ringkas dan menggunakan bahasa sendiri. Kita masuk pada sintaks kedua, yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, yang pertama, peserta didik akan dibagi ke dalam kelompok kecil 3-4 orang. Lalu guru akan membagikan LKPD 1 pada masing-masing kelompok. Guru akan meminta masing-masing kelompok untuk menganalisis teks hikayat berupa karakteristik, plot, dan nilai-nilai moral melalui LKPD yang sudah dibagikan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi juga. Lalu, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil analisis mereka secara singkat dan LKPD dikumpulkan. Nah, setelah presentasi LKPD yang pertama, guru akan melakukan ice breaking berupa permainan kata. Jadi, permainan katanya di sini adalah setiap peserta didik nanti akan menyebutkan satu kata yang dimulai dengan huruf terakhir dari kata yang telah disebutkan oleh peserta didik sebelumnya. Contohnya, kita mengambil untuk kata-katanya itu seputar buah-buahan gitu ya. Misal saya menyebutkan apel, nanti untuk peserta didik selanjutnya akan mencari kata dari buah awalan L dari kata apel tadi. Saya pal L. Ya, seperti itulah ya. Dan seterusnya sampai nanti ditemukan beberapa orang yang kurang fokus dalam menjawab. Nah, setelah guru mengumpulkan beberapa peserta didik yang kurang fokus tadi, guru akan memberi hukuman kepada peserta didik berupa menyampaikan kembali pesan moral yang telah dipresentasikan sebelumnya. Lalu, selanjutnya guru akan membagikan LKPD 2 kepada peserta didik. Nanti peserta didik kembali diarahkan untuk mengerjakan LKPD 2, yaitu membandingkan teks hikayat dengan cerpen. Lalu, sama, peserta didik akan diminta untuk mempresentasikan lagi hasil kerja mereka secara berkelompok dan LKPD dikumpulkan. Lanjut kita pada sintak ketiga, yaitu penyelidikan dan perencanaan proyek. Yang pertama, setelah semua kelompok presentasi, guru akan menayangkan contoh video pendek tadi sebagai tugas akhir mereka berupa project draw. Lalu guru akan membagikan peserta didik ke dalam kelompok besar, yaitu dengan menggabungkan 2 kelompok menjadi 1 kelompok yang berjumlah 8 orang. Setiap kelompok akan diarahkan untuk membuat perencanaan kerangka karya kreatif yang akan mereka pilih. Lalu pada sintak 4 itu adalah penugasan penulisan kerangka awal. Nah, setiap kelompok akan diberi waktu untuk mendiskusikan proyek yang akan mereka pilih. Misal mereka ingin mengangkat teks hikayat apa sebagai
video pendek yang akan mereka kerjakan nantinya. Lalu guru akan berkeliling sambil memantau aktivitas setiap kelompok. Guru juga akan membantu peserta didik jika masih merasa kesulitan. Nah, setelah itu, guru akan menugaskan kepada mereka untuk mengembangkan kembali hasil kerja mereka pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada penutup, yaitu dengan kurun waktu 20 menit. Di sini guru akan meminta peserta didik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dibagikan guru nantinya melalui barcode yang ditayangkan di proyektor. Hal ini tujuannya adalah untuk mengecek seberapa pemahaman mereka itu mengenai karakteristik yang tadi sudah kita pelajari, plot dan nilai moralnya, dan perbedaan teks hikayat dengan cerpen. Nah, setelah selesai, guru akan meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan materi hari ini dan menutup pembelajaran. Baik, kita langsung masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua. Seperti yang tadi, pendahuluannya 10 menit. Yang pertama, seperti biasa, guru akan mengucapkan salam, lalu menyapa peserta didik dan menanyakan kabar mereka. Dan guru akan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Guru juga mengecek kehadiran peserta didik melalui ketua kelas dan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Yaitu yang pertama tadi apa? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apa pengertian dari teks hikayat? Apa perbedaan teks hikayat dengan cerpen? Lalu, pada kegiatan inti, 50 menit, yaitu kita langsung masuk ke sintak 4, yaitu penyempurnaan penulisan draft. Nah, di sini, guru meminta peserta didik untuk duduk secara berkelompok. Dan peserta didik akan diarahkan untuk menyempurnakan kembali kerangka proyek yang sudah mereka rencanakan pada minggu sebelumnya. Lalu, guru juga memperbolehkan setiap kelompok untuk mengkreasikan proyek mereka. Guru juga memperbolehkan mereka untuk memilih mengerjakan proyek di luar dan masih dalam pantauan guru. Masuk ke sintak 5, yaitu presentasi hasil proyek. Nah, setelah mereka sudah menyelesaikan proyek itu, mereka diminta untuk menampilkan video tersebut dan mempresentasikan hasil video mereka dengan percaya diri. Lalu pada sintak 6, evaluasi proses dan hasil proyek. Dari presentasi yang sudah dipaparkan, video yang sudah ditayangkan dengan cara mereka menampilkannya itu dengan percaya diri, guru juga akan memberikan umpan balik berupa tanggapan atau masukan dengan kritis dan sopan. Guru juga akan memberikan penguatan dan meluruskan kesalahpahaman apabila ada kekeliruan dalam pembuatan tugas akhir. Nah, habis itu kita masuk pada penutup 20 menit. Nah, di sini guru akan menyampaikan bahwa penilaian akhir untuk materi ini mereka akan diminta untuk mengunggah hasil video yang telah mereka buat tadi ke akun YouTube atau TikTok, terserah masing-masing kelompok. Dan link tersebut nanti akan dikumpulkan ke guru melalui spreadsheet. Nanti gurunya yang akan membuatkan spreadsheet tersebut dan mereka yang akan memasukkan link tersebut. Dan setelah itu guru menutup pembelajaran. Masuk ke komponen ketujuh, yaitu asesmen. Target penilaiannya itu kelompok. Jenis asesmennya ada formatif dan sumatif. Untuk komponen selanjutnya itu ada kriteria pengukuran ketercapaian tujuan pembelajaran dan asesmen formatif. Nah, penilaian kompetensi dan pengetahuan di sini adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi serta mampu menguraikan karakteristik, plot, nilai moral, dan membandingkan teks hikayat dengan cerpen. Cara melakukan asesmennya seperti apa? Yaitu yang pertama tentu saja melalui observasi saat pembelajaran. Dilihat keaktifan peserta didiknya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Lalu pada presentasi kelompok dan produk dari tugas akhir kelompok. Untuk kriteria penilaian nanti saya tampilkan pada lampiran. Kita masuk komponen yang ke-9, yaitu refleksi guru dan siswa. Kita ke refleksi guru dulu. Nah, kendala apa yang ditemukan guru selama melaksanakan kegiatan pembelajaran? Lalu, solusi apa yang diambil guru untuk mengatasi hal tersebut? Langkah apa yang dapat dilakukan guru jika tujuan pembelajaran belum tercapai? Nah, untuk refleksi siswa, kendala apa yang akan kalian temui selama melaksanakan pembelajaran? Lalu, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran? Apakah kalian merasa senang dengan metode pembelajaran yang telah dilakukan atau dilaksanakan si guru? Atau kalian merasa terbebani dengan tugas-tugas? Jadi, kalian bisa sampaikan di sini bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran guru tersebut. Lalu, kesulitan apa saja yang kalian temui saat mengikuti pembelajaran? Kalian bisa menjawab dengan serius ya untuk bagian ini, untuk sebagai evaluasi dari guru dan mengetahui bagaimana
apakah siswa tersebut bisa memahami materi ini atau memang memiliki kesulitan yang mungkin saja bisa dibantu oleh guru. Lalu, apakah kalian menemukan kesulitan dalam memahami instruksi atau perintah dari tugas akhir tadi? Nah, kita masuk pada komponen 10 yaitu daftar rujukan. Saya menggunakan jurnal ya. Ini yang pertama tentang kemampuan menceritakan video hikayat Abu Nawas. Lalu pada yang jurnal yang kedua itu tentang membandingkan nilai-nilai serta kebahasaan teks hikayat dengan cerpen. Ini ada buku paket bahasa Indonesia edisi revisi. Lalu ini ada materi ajarnya dari Sumaryani. Dan artikel yang terakhir itu adalah implementasi model pembelajaran PJBL pada teks hikayat dan cerpen dengan proyek video di kelas 10. Nah, masuk pada komponen selanjutnya itu pengayaan dan remedial. Jadi, nanti akan ada pengayaan. Itu akan diberikan bagi peserta didik yang telah mencapai batas ketuntasan nilai capaian pada kompetensi ini lebih dari atau sama dengan 76. Kegiatannya berupa nanti peserta didik masing-masing akan mencari cerita teks hikayat di sekitar tempat tinggal, lalu akan mengidentifikasikan kayak gimana karakteristiknya, plotnya seperti apa, dan apa saja nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, untuk bagian remedial, ini diberikan bagi peserta didik yang belum mencapai batas ketuntasan nilai capaian pada kompetensi inti, yakni kurang dari 76. Untuk kegiatannya tadi, guru akan menanyakan kembali nih kepada peserta didik bagian mana yang masih sulit untuk dipahami terkait materi yang telah diajarkan. Lalu, guru akan menjelaskan kembali secara sederhana dan akan memberikan sebuah teks sederhana lagi untuk dianalisis oleh peserta didik tersebut. Nah, kita masuk pada lampiran. Lampiran yang pertama itu adalah instrumen penilaian. Nah, untuk penilaian sikap, ada rubrik penilaian sikapnya. Sini bagian kriteria penilaiannya, ada yang perlu bimbingan, ada perlu arahan, berusaha dengan baik, pemantapan, atau udah bagian di sikap teladan. Ada poin-poinnya tersendiri. Untuk kriteria penilaiannya ada penerapan nilai-nilai Pancasilanya bagaimana, apakah sudah berusaha dengan baik, atau memang perlu arahan, atau memang sudah memiliki sikap teladan. Lalu ada bagian memahami materi yang disampaikan. Nah, di sini sesuaikan dengan sebenar-benarnya dari peserta didik tersebut. Lalu menggali dan menjelaskan informasi atau menjelaskan ulang materi pembelajarannya seperti apa, apakah sudah bagus. Dan kita lihat juga lagi bagaimana bekerja samakah mereka dalam diskusi kelompok atau tidak, begitu ya. Oke, selanjutnya itu ada penilaian tugas proyek. Rubrik penilaian tugas proyek kelompok, ini ada aspek-aspeknya. Ada skor 20 poin itu sangat baik. Skor 15 poin itu baik. Skor 10 poin itu cukup. Skor 5 poin itu perlu bimbingan. Nah, aspek-aspeknya yang pertama ada kreativitas. Bagaimana kreativitas per kelompoknya nih? Apakah sudah sangat bagus? Apakah sudah kreatif? Atau kreatif namun masih mengikuti format-format yang umum? Atau bahkan mereka hanya terbatas kreativitasnya, atau ada yang tidak kreativitas, tidak ada menunjukkan kreativitas per kelompok itu. Lalu bagaimana kualitas kontennya? Apakah sudah relevan? Apakah sudah menyampaikan dengan baik pesan yang akan disampaikan kepada yang menyimak video tersebut, atau bagaimana? Nanti dilihat dari hasil konten yang sudah kalian buat. Nah, pada saat presentasi juga bagaimana pas mempresentasikannya? Apakah sudah jelas, apakah presentasinya sudah terstruktur dengan baik, mudah dipahami, atau masih kurang menarik dan sulit dipahami. Tergantung nanti ketika sudah presentasi ya. Dilihat juga lagi bagian kerjasama tim, apakah semua anggota berkontribusi atau hanya beberapa saja yang ikut aktif, sedangkan anggota lainnya hanya menumpang nama. Itu ada poin-poinnya tersendiri. Nah, ini penggunaan media dan teknologi. Karena ini adalah tugasnya membuat video, jadi tentu di sini ada penilaian tersendiri nih, bagaimana kalian menggunakan media dan teknologinya, apakah sudah bagus atau kalian hanya sedikit menggunakan atau memanfaatkan media yang sudah ada begitu. Nah, untuk penilaian dan catatan tambahan, nanti setiap kelompok akan diminta untuk menyertakan refleksi singkatnya, apakah ada kesulitan atau bagaimana, lalu proyek nanti akan diserahkan dalam format yang sudah ditentukan tadi ya. Dan penilaian tersebut mempertimbangkan aspek estetikanya seperti apa.
Oke. Ini kita masuk lampiran kedua, itu ada LKPD. Ini LKPD-nya. Nanti LKPD 1 kalian akan diminta untuk mengisi ini, identifikasi bagaimana karakterisasi dan plot pada hikayat. Lalu menjabarkan nilai-nilai yang ada pada teks hikayat tadi. Dijabarkan di sini per kelompok. Lalu ada LKPD kedua, membandingkan ya tadi. Ya, betul. Nah, membandingkan, jelaskan dulu bagaimana perbedaannya antara cerita hikayat tadi dengan cerpen tarian pena ini. Nah, ditulis dalam bentuk tulisan ya tentunya. Di sini jabarkan seperti apa perbedaan-perbedaannya. Nah, ini lampiran 3 ini adalah contoh teks hikayat yang akan dibacakan oleh salah satu peserta didik nanti. Dan guru juga akan menunjuk nih secara acak untuk mengetahui apakah siswa tadi sudah menyimak dengan baik ketika temannya membacakan contoh teks ini. Lalu pada lampiran 4 nih salin dia, kita buka. Apakah bisa diakses? Sepertinya bisa ya. Harusnya bisa sih. Nah ya bisa. Jadi ini salin dianya bisa diakses. Kalian bisa membuka kapan saja. Ini tadi ada pertanyaannya, ada tujuan memasukinya ya, apa itu hikayat, dan sebagainya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada kode batang atau barcode. Jadi setelah pembelajaran sebelum diakhiri nanti, kalian akan diminta untuk memindai apakah kalian untuk ini ya, evaluasi ya. Dan refleksi juga kalian akan disuruh mengisi ini. Dan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Mungkin itu saja presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian atau pembuatan modul ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.